Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Zahra dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan, jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini pertama-tama adalah untuk menjelaskan cara lapor DPT tahunan menggunakan simulator Cortex. Setelah memasuki website simulator Cortex, langsung mengisi bagian ID pengguna menggunakan nick. Setelah itu masukkan password. Nah, di sini passwordnya tinggal dilihat dari tanda tanya merah yang ada di ujung. Terus disalin dan diisi di bagian passwordnya. Selanjutnya ubah ke bahasa Indonesia dan klik login. Selanjutnya ada informasi awal, terus diklik saja, dan ini juga klik OK. Ini tampilan awal dari simulator Cortex. Klik surat pemberitahuan SPT, langsung klik buat konsep SPT. Jadi di sini ada 3 langkah. Yang pertama pilih PPh orang pribadi, terus next. Yang kedua pilih SPT tahunan, untuk tahun pajaknya itu pilih 2025. Next. Terakhir model SPT. Karena di sini baru mau melaporkan SPT, jadi pilih yang normal. Nah, setelah selesai dibuat, klik tanda pensil. Nah, kalau sudah mengklik tanda pensil akan muncul pengisian untuk SPT tahunan, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Tampilannya seperti ini. Untuk bagian judul yang diisi di sini adalah metode pembukuan pencatatannya dan sumber produksi. Untuk metode pembukuan pencatatan, diklik bagian pencatatan. Dan untuk sumber produksinya, diklik bagian pekerjaan. Selanjutnya adalah bagian A. Bagian A ini berisikan identitas wajib pajak yang sudah diisi otomatis. Selanjutnya bagian B, yaitu ikhtisar penghasilan neto. Yang pertama, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Jawabannya ya. Dan ini otomatis terisi dari bukti potong yang kita dapat. Terus yang B, selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Jawabannya tidak, karena di sini untuk karyawan swasta seperti PNS dan semacamnya. Jadi tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Yang 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak, karena dia hanya mendapat penghasilan dari satu pekerjaan saja. Yang 1D, apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Tidak, karena dia hanya mendapatkan penghasilan dari dalam negeri saja. Selanjutnya C, yaitu perhitungan pajak terutang. Pertama, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar? Jawabnya tidak, karena tidak ada zakat yang dibayar langsung atau dipotong langsung. Terus penghasilan tidak kena pajak, di sini dia berstatus TK0 ya. Terus apakah terdapat pengurang PH terutang? Jawabnya di sini tidak, karena tidak ada pengurangnya. Selanjutnya di kredit pajak, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Jawabannya ya. Di sini tertulis 21 juta. Terus selanjutnya, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Jawabannya tidak. Selanjutnya, penghasilan PPh kurang atau lebih bayar.
Apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengembalian atau penundaan pembayaran pajak? Jawabannya tidak. Nah, untuk yang F itu pembetulan. Kebetulan di sini statusnya normal, jadi tidak diisi untuk bagian pembetulan. Dan untuk yang G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar, juga tidak diisi karena di sini tidak ada pengembalian PPh lebih bayarnya. Selanjutnya H. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban bayar angsuran PPh pasal 25? Di sini jawabannya tidak. Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25? Jawabannya juga tidak. Terus, apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25? Nah, di sini jawabannya juga tidak. Yang I, pernyataan transaksi lainnya. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Nah, di sini contohnya jawabnya ya. Terus, apakah Anda menerima penghasilan dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Jawabannya juga ya. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Sama, jawabannya juga ya. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan atau amortisasi fiskal? Jawabannya tidak. Terus, apakah Anda melaporkan biaya entertainment? Nah, dia di sini juga tidak. Jawabannya juga tidak karena dia tidak ada membayar biaya entertainment, biaya promosi dan sebagainya. Yang terakhir, apakah Anda menerima dividen atau penghasilan lain dari luar negeri? Jawabannya tidak, karena dia hanya mendapatkan penghasilan dari dalam negeri saja. Nah, untuk bagian J, lampiran tambahan, semuanya dijawab tidak karena memang tidak ada. Terus yang terakhir, bagian K. Pernyataan cetak kotak harus dicentangi atau disetujui. Nah, lalu disimpan konsepnya. Nah, setelah mengerjakan bagian induk ini, dicek lagi apakah sudah diisi semuanya dan sudah benar. Terus lanjut ke L1. Nah, pada L1 ini kita isi harta pada akhir tahun. Jadi di bagian ini, data-datanya otomatis udah terisi. Dan jika ada yang kurang belum dimasukkan, klik tambah saja. Kalau ada piutang, kita klik tambah. Nah, begitu juga investasi, harta bergerak juga. Ini contohnya kendaraan, kalau ada. Terus harta tidak bergerak. Nah, kalau ada aset lainnya juga tinggal ditambahkan, kayak seperti royalti, emas batang, dan lainnya. Nah, kalau ikhtisar ini harta nilai keseluruhan dari data. Jadi, data-data yang di atas ini yang sudah diisi, nah, masukkan ke daftar ikhtisar harta. Selanjutnya, masukkan utang pada akhir tahun kalau ada utang yang belum dilunasi. Nah, kalau yang C, daftar anggota keluarga. Di sini kan dia tidak ada tanggungan dan belum menikah, belum berkeluarga, jadi dikosongkan. Terus yang D, penghasilan neto dalam negeri. Masuknya ke bagian ini. Nanti kalau ada bukti potong yang belum terdaftar, maka kita bisa menambahkannya sendiri. Terus bukti pemotongan pemungutan adalah yang dibayar pemerintah atau yang udah dipotong oleh perusahaan. Jika belum ada, maka kita bisa menambahkannya sendiri. Selanjutnya, kita akan mengisi L2. Yang A, penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Nah, di sini ada honor atau imbalan lain yang dibebankan kepada APBN, bunga tabungan atau bunga deposito yang didapatkan dalam negeri, persewaan tanah atau bangunan, bunga deposito yang didapatkan di dalam negeri,
pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang jika ada. Jika ada ini maka ditambahkan. B. Penghasilan tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini contohnya seperti warisan dan natuna atau kenikmatan. Nah, di sini kan sudah diisi semuanya. Jadi kita lihat dan kita pastikan sudah terisi dengan benar. Klik bayar dan lapor. Pemberitahuannya ditutup saja. Passwordnya sama kayak password di awal. Kemudian pilih jenis penanda tangan, tanda tangan membayar pajak, pilih penyedia penanda tangan, kode otorisasi DJP, masukin parpasenya, klik cek parpase, klik konfirmasi tanda tangan. Nah, pelaporan SPT-nya sudah berhasil. Untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum atau tidak, maka kembali ke tampilan awal Cortex. Jika sudah, maka pilih SPT dilaporkan. Nah, kalau sudah berhasil, tampilannya seperti ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari pemahaman saya. Jika masih ada yang kurang dan salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.